present place time. Sekarang berbicara time, waktu. Peristiwa kesehatan atau penyakit atau masalah kesehatan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari dulu sampai sekarang banyak terjadi dinamika atau perubahan atau kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi di suatu masyarakat. Perubahan itu terjadi dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keberadaan penyebab pada waktu tertentu. Jadi penyebab penyakit itu berada pada waktu tertentu. Jadi kalau kita bicara nanti jam time itu berdasarkan jam, hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. Berapa lama penyebab penyakit itu berada dalam Kemudian yang kedua adalah karena faktor perubahan lingkungan. Terjadinya suatu perubahan lingkungan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kriteria dan alat diagnosis serta kemajuan biotek. Semakin maju peralatan yang kita gunakan untuk mendiagnosis, maka semakin banyak hal yang bisa diketahui dari yang kecil sampai yang sangat kecil, karena alatnya sudah semakin canggih akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Semakin banyak hal yang bisa diketahui, dan itu yang menyebabkan terjadi perubahan kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat adalah perubahan pada penyakit karena usaha pencegahan dan penanggulangan. Sebagai contoh saja, pandemi COVID yang saat ini. Waktu awal kejadian penyakit COVID ini seperti apa? Kemudian sekarang waktu puncaknya gimana? Kemudian sekarang sudah terjadi tren penurunan. Karena apa? Oh, ternyata ada banyak upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah semakin banyaknya masyarakat yang vaksin, yang ikut vaksin. Semakin banyak masyarakat yang sadar untuk mencegah supaya tidak terpapar COVID-19, yaitu minimal menggunakan 3M, masker misalnya. Jadi sekarang banyak perubahan yang kita lihat, masyarakat sudah jarang kita lihat yang tidak pakai masker. Rata-rata sebagian besar sebagian masyarakat itu kalau kita lihat di jalan pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan, itu sebagian besar masyarakat semuanya sudah menggunakan masker. Itu artinya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kejadian suatu penyakit, dan itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap perubahan suatu penyakit di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Jarak waktu itu tadi bisa kejadiannya itu dalam hitungan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Berikutnya adalah keadaan suatu masalah kesehatan menurut PPT, menurut Present Place Time. Ada istilah-istilah yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah epidemi. Epidemi, masalah kesehatan atau penyakit yang terjadi pada suatu daerah tertentu, waktunya singkat dan frekuensinya meningkat. Dalam waktu yang singkat, frekuensinya meningkat. Itu dikenal dengan istilah epidemi. Epidemi penyakit apa terjadi. Kemudian yang kedua adalah pandemi. Pandemi adalah epidemi plus penyebarannya sangat luas. Dan sebagai contoh tadi, kembali lagi contohnya adalah pandemi COVID, karena epidemi yang dalam waktu yang singkat
meningkat, banyak kasus yang ini, dan kemudian banyak yang meninggal kan, dalam waktu singkat. Awalnya kejadiannya di Wuhan, tapi itu disebut epidemi awalnya. Tapi karena sebarannya sampai ke seluruh dunia, maka itu akhirnya menjadi meluas sehingga dikenal dengan istilah pandemi. Berikutnya adalah endemi atau endemis, keadaan di mana masalah kesehatan frekuensinya pada suatu wilayah tetap tertentu, itu tetap atau menetap dalam waktu yang lama. Sebagai contoh, kalau kita di Pontianak khususnya itu kan dikenal dengan istilah kota Pontianak adalah daerah endemis penyakit DBD, karena frekuensi penyakit DBD, kejadian penyakit DBD selalu ada setiap tahunnya di kota Pontianak. Atau mungkin kalau yang daerah-daerah atau adik-adik yang tinggal di daerah endemis malaria, jadi mungkin daerahnya dikenal dengan daerah endemis malaria. Karena apa? Setiap tahun selalu ada ditemukan kasus malaria di daerah tersebut, dan seterusnya. Inilah hal-hal yang harus kita pahami kapan suatu masalah kesehatan atau suatu penyakit itu disebut dengan endemi, endemis, epidemi atau pandemi. Itu harus kita pahami. Kemudian yang keempat, sporadik atau sporadis. Masalah kesehatan pada wilayah atau daerah tertentu, frekuensinya selalu berubah-ubah menurut perubahan waktu. Kadang ada, kadang tidak. Kadang jumlahnya dikit, tapi kadang-kadang jumlahnya banyak. Frekuensinya jadi seperti itu. Maka itu kita kenal dengan istilah sporadis. Bulan lalu tidak ada, sekarang muncul. Kemudian yang kelima adalah wabah. Wabah kalau nanti sampai ke KLB, kejadian berjangkitnya suatu penyakit dalam masyarakat dengan jumlah penderita meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi kalau sekarang itu dikenal dengan istilah kejadian luar biasa. Wabah itu merupakan salah satu istilah yang masuk ke dalam kejadian luar biasa. Jadi nanti silahkan cari literatur apa yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu. Kalau untuk suatu penyakit itu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan kejadian luar biasa. Jadi penyakit itu termasuk KLB. Daerah ini dikatakan KLB DBD tahun 2021. Karena apa? Jumlah kasus meningkat sekian persen dibandingkan kasus sebelumnya tahun 2020 atau tahun sebelumnya. Kemudian jumlah yang meninggal sampai sekian orang, sampai sekian kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Masih banyak ciri-ciri atau persyaratan lain yang bisa kita pahami untuk memasukkan atau mengkategorikan suatu penyakit itu di suatu wilayah tergolong KLB atau bukan. Silakan nanti dicari apa itu KLB. Berikutnya adalah karakteristik model host, agent, dan environment. Host itu terkait umurnya terkelompok umur berapa, seks, jenis kelaminnya, apakah ini perempuan, apakah ini laki-laki khusus, atau tidak memandang jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan punya resiko yang sama untuk menderita penyakit tersebut. Kemudian pendidikannya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, dan lain-lain. Ada usia dan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah agent, bakteri, parasit, virus, keturunan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian environmental, lingkungan fisik, biologi, sosial ekonomi, kimia, dan lain sebagainya.
spesifik model host, agent, dan environmental. Oke, jadi konsep analisa epidemiologi, setiap kejadian mengikuti hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab akan terjadi akibat. Jenis hubungan bisa hubungan non statistik, kebetulan, ini kebetulan terjadi. Kemudian yang kedua, hubungan statistik, hubungan non kausal atau sekedar tidak non kausal, artinya tidak ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian hubungan kausal, hubungan tak langsung terjadi akibat faktor lain. Kemudian hubungan langsung dan berdasarkan urutan waktu. Ini perbedaan klinikal dengan community, klinis dengan masyarakat. Kalau kita bicara spesifikasinya, kalau kita bicara populasi, klinis itu sifatnya individu. Tapi kalau di masyarakat, maka masyarakat yang menjadi populasi. Tempat, kalau di klinis itu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang masyarakat itu bisa di desa, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian bicara alat yang sarana, instrumen. Kalau di klinis, alatnya alat medis, psikodiagnosis, dan sebagainya. Tapi kalau di masyarakat, kita menggunakan epidemiologi, statistik. Cara diagnosisnya, kalau di klinis dan klinis, anamnesis atau pemeriksaan laboratorium. Tapi kalau di masyarakat, yaitu melalui pengumpulan data tentang kesakitan atau kematian. Terkait terapinya, kalau di klinis ada obat, dirawat, atau radiologi. Tapi kalau di masyarakat, kan itu adalah imunisasi, suluh atau penyuluhan, sanitasi, peningkatan sanitasi, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan kalau kita studi klinikal dengan studi community terkait dengan konsep epidemiologi, sehingga nanti kita jadi tidak kecoh dalam pemanfaatan ilmu epidemiologi dalam kita menerapkannya di masyarakat. Oke, demikian bisa saya sampaikan sesi kali ini terkait konsep dasar dari epidemiologi. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan dan pencerahan kepada semua terkait dengan apa itu epidemiologi. Silahkan untuk mencari tambahan literatur dari berbagai sumber untuk menambah wawasan Anda yang bisa Anda baca dan bisa Anda cari agar apa yang tidak Anda pahami atau wawasan Anda menjadi bertambah, tidak hanya menggunakan apa yang disampaikan di slide ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua.